kreativitas dan aktivitasnya yang menginspirasi banyak orang, pihak Gramedia sangat tertarik dan menuangkan kisah tentang perjalanan hidup Aisar Khalid, pengusaha muda dari negeri jiran yang gemar berbagi. Pewaris yang menolak dan memilih jadi perintis, Aisar Khalid merupakan pengusaha muda sekaligus kreator konten asal Malaysia. Popularitasnya sangat tinggi di Indonesia, tak heran jika banyak para tokoh, artis, dan kreator konten tanah air yang tertarik berkolaborasi dengannya. Salah satu kreator tanah air yang baru-baru ini berkolaborasi dengan Aisar Khalid adalah Ria Ricis. Diketahui, rupanya pihak Gramedia sangat tertarik tentang kisah kehidupan Aisar Khalid, mulai dari merintis kesuksesannya, suka berbagi, hingga kesederhanaan dalam menjalani kehidupannya bersama sang keluarga. Awal mula kedatangan Aisar Khalid di Indonesia tak ada tujuan selain visi dan misinya untuk berbagi di tengah-tengah warga Indonesia, menolong dan membantu orang-orang kesusahan. Tak hanya itu saja, Aisar Khalid juga diam-diam membangun dan banyak menjajaki bisnisnya di Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai influencer populer di Malaysia, Aisar Khalid juga memiliki reputasi sebagai pengusaha sukses yang karir dan asetnya semakin menjulang tinggi hingga di berbagai titik negara. Wajar jika pihak perusahaan Gramedia tertarik menuangkan kisah perjalanan Aisar tersebut di sebuah buku yang menginspirasi banyak masyarakat. Saya dari Gramedia, nerbitin buku yuk. Nerbitin buku tentang perjalanan hidup. Ini Bu, tadi kan udah saya kasih nomor telepon saya. Saya udah kasih name card-nya ke Aisar. Alright. Bentar lagi saya WA ya. Oke, call aja. Call aja, oke. Boleh, Bu. Nanti saya kasih outline-nya udah jadi. Siap. Oke, udah. Maaf Bu ya. Maaf Bu ya. Simpan ya itu ya. Baik. Siap. Sebagai pengusaha muda dan entrepreneur pembisnis, Aisar Khalid sempat mengaku pihaknya berbisnis bukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan agar dirinya semakin banyak peluang untuk membantu ramai orang. Terlebih Aisar Khalid sebentar lagi akan berkunjung ke Papua untuk membantu keluhan masyarakat di sana. Wacana yang sudah Aisar kantongi saat ini ada 4 hal untuk warga Papua: mendirikan tempat pendidikan atau sekolah, membangun klinik kesehatan, sumur dan penampungan air, serta sembako atau makan gratis bersama warga Papua. Buat kaya, tinggalan antum yang belum beriman pun kaya juga. Orang Islam itu berbisnis untuk bisa zakat, untuk bisa infak, bisa sedekah, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan kerabat, tetangga. Itu misi orang Islam tuh begitu. Jadi apa yang didapatkan punya maslahat. Ya, antum berbisnis buat begitu. Kalau antum berbisnis supaya jadi kaya, salah niat antum. Ketinggalan, dipertanyakan iman antum di mana? Ada iman nggak di situ? Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Jadi apapun yang kita pelajari, titik akhirnya, end game-nya itu adalah mendekatkan kita dengan Allah, mengenalkan kita pada hakikat berkehidupan. Dan dunianya itu gak akan tertinggal, tetap jadi. Dapat. Allah itu kalau sudah ya menetapkan pada seorang hamba dengan imannya bisa mengatur sesuatu dan dia ingin apa diberikan sepenuhnya. Kalau dia pengen dengan harta dan iman sudah kuat, diberi nanti banyak supaya bisa mengolah itu menjadi ibadah. Kendati demikian, segala kebaikan Aisar Khalid di Indonesia tentu tak semua menyambutnya dengan baik. Ada sebagian kelompok yang tidak suka dengan tindakan Aisar, menyatakan pihaknya hanyalah ingin meningkatkan popularitasnya di Indonesia. Bahkan tak sedikit yang berusaha menjatuhkan Aisar dengan menghujat, mengusik kehidupan pribadi Aisar, bahkan ada juga yang terang-terangan mengusir Aisar ke Malaysia. Namun dibalik semua itu justru banyak yang menginginkan sosok Aisar Khalid di Indonesia. Terlebih Aisar sendiri secara langsung telah mendapat apresiasi dari para tokoh terkemuka. Seperti sebelumnya, Ketua Umum MUI, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, mengundang Aisar dan didaulat sebagai Duta Dunia untuk Damai dan Kemanusiaan. Meski begitu, Aisar Khalid memilih diam dan tidak pernah buruk sangka terhadap orang-orang yang menghujatnya. Bahkan sedikit pun ia tidak pernah menaruh rasa dendam pada mereka yang julid pada kehidupannya. Mengejutkannya, Aisar justru dengan lapang dada memaafkan semua para haters, para pembenci, orang-orang yang suka nyinyir, dan orang yang suka mengusik kehidupan pribadinya itu. Orang hebat adalah bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, akan tapi orang hebat adalah di saat dijahatin malah dia membalas kebaikan. Sebab begini rumusnya, kalau ada orang berbuat jahat kepada anda balas dengan jahat, anda tidak beda dengan dia.
Kalau ada orang berbuat baik kepada anda, lalu anda membalas baik dengan dia kepada dia, sama anda dengan dia, anda belum unggul. Yang unggul adalah di saat dia berbuat jahat kepada anda membalas dengan kebaikan. Itulah hakikat silaturahmi yang disebutkan oleh baginda Nabi. Laisal wasil bil mukafi. Penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan, akan walakinnal wasilah, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah idza qutiyar rahimu, dijailin dia, dijahatin dia, didolimi dia, kemudian dia membalas dengan kebaikan. Idza qutiyar rahimu wasalaha, di saat diputus hubungannya, dijahatin dia membalas pada kebaikan.